Jadi semuanya mah ada sekitar 12 presentasi tadi itu. Tapi bisa saya percepat bisa. Ya ini karena pemahamannya kan masing-masing. Nanti mungkin ada yang wah Pak Halis terlalu bertele-tele itu ya. Ya wis karo sambil ngopi ngono lho ya. Jadi santai ya. Oke, monggo saya kasih dulu ke Pak Rodi ini. Monggo Pak Rodi. Iya, baik Bapak, terima kasih. Sebelumnya, saya merasa gini Bapak, perlu kayak di-share nanti file deskripsi dirinya, supaya kita punya referensi untuk menyusun. Nah, itu saya kira itu dulu Bapak. Oke. Ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi gini, nanti saya share itu template DD-nya. Template DD saya share, kemudian unsur-unsur apa saja yang harus diisi itu saya share. Kalau DD-nya ya, kalau deskripsi dirinya, ini poin yang paling penting adalah bukannya tidak boleh di-share. Anda jangan sampai membaca DD punya orang lain. Kuncinya di situ. Jadi Anda ini ya, umpamanya DD-nya temennya sampean print ya. Terus sampean baca sampai selesai seperti itu larangan. Menjadi tugas tambahan di DD bagaimana kita menceritakan hal ya ini Pak. Bu Yeni, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga untuk semuanya ya. Jadi itu namanya tugas tambahan. Tugas pokok kita adalah sebagai dosen. Jelas ya. Tugas pokok kita adalah sebagai dosen. Nanti ketika Anda sudah lulus Sirdos, ya nanti di laporan BKD, beban kerja dosen, nanti itu dibedakan jadi dua. Ada namanya dosen biasa atau DS, sama dosen dengan tugas tambahan atau disingkat DT. Dosen dengan tugas tambahan, ini DT. Satu, dosen biasa ini adalah dosen yang dosen tok, tidak menjabat struktural. Ini dosen tok. Ya ini ya. Ini dia harus melakukan penelitian pengabdian masyarakat. Semuanya sih harus melakukan. Yang kedua, dosen dengan tugas tambahan. Ya. Jadi pokoknya ini dosen loh ya. Yang perlu dipahami pokoknya adalah dosen. Itu loh ya. Nanti tambahannya boleh diceritakan, ditugaskan di pusat penelitian, ditugaskan di pengabdian masyarakat, tidak masalah. Itu loh ya. Ini ada dua nanti, DS sama DT. Tapi nanti kita bahas lagi lah yang lebih lanjut. Jadi ini saya sampaikan ya. Ini semoga tidak didengar asesor. Kalau asesor dengar ini bahaya ini. Jadi asesor itu ya, kalau sudah lihat dosen punya website ya, itu sudah wah ini mesti dosen profesional ini kayak gitu loh. Sekarang coba bayangkan ya. Dosen punya website sendiri ini kan sudah luar biasa, sudah profesional. Dengan demikian tidak akan ada deskripsi diri yang sama antara satu dengan dosen yang lain. Jadi karena itu mendeskripsikan diri Anda sendiri, maka tidak mungkin ada yang sama. Jika terjadi kesamaan ya, sebagian atau seluruh isi dianggap terjadi anomali dan patut diduga plagiasi. Penting diperhatikan isian DD setiap butir minimal 150 kata. Jika isai kurang dari 150 kata akan mendapatkan peringatan dari sistem. Jadi umpamanya kurang dari 150 kata, nanti sebelum Anda validasi itu nanti ada peringatan. Makanya validasi ini harus benar-benar diperhatikan. Apakah bisa divalidasi kalau kurang dari 150 kata? Bisa. Jadi diklik, mohon maaf, deskripsi diri Anda kurang dari 150 kata. Kalau Anda sambil ngantuk, sambil tidak sadar, diklik iya, ya sudah tervalidasi. Otomatis nanti kalau butirnya salah satunya ada yang dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah.
Salawatuhu wassalamuhu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, amma ba'du. Bapak ibu saudara-saudaraku semua dimanapun berada, alhamdulillah sekarang sudah masuk ke tahap data D5 Cerdos gelombang 2 tahun 2020. Kami ucapkan selamat bagi Bapak Ibu dosen yang sudah lolos data D4 dan lanjut untuk data D5, yaitu mengisi deskripsi diri. Jadi sebagaimana yang sudah kita pahami bersama, deskripsi diri itu ada 5 unsur. Unsur A, unsur B, unsur C, unsur D, dan unsur E. Total semuanya ini ada 24 butir. Jadi unsur A ini ada 5 butir, unsur B ada 5 butir, unsur C ini juga 5 butir, unsur D ini juga ada 5 butir, unsur E ini ada 4 butir. Terkait apa saja tentang hal itu sudah kami jelaskan di video sebelumnya tentang penjelasan lengkap untuk menulis deskripsi diri. Alhamdulillah pada kesempatan kemarin kita juga sudah melakukan webinar kupas tuntas ya, tahap D5 Cerdos. Dan di situ juga nanti akan ditambahkan dengan pendampingan untuk Cerdos. Kemarin sudah kita lakukan ini total kurang lebih 6 jam. Ya, jadi seperti seminar asli ya. Jadi kurang lebih 6 jam. Memang tidak kita live-kan dan tidak kita upload di YouTube ya, karena memang bahasan di situ khusus dan sekiranya memang tidak bisa dikonsumsi secara umum ya. Artinya kalaupun di-share secara umum nanti dikhawatirkan bisa menimbulkan asumsi atau pemahaman yang tidak menyeluruh ya. Sehingga memang benar-benar ini harus terkonsen di pendampingan itu. Dan silahkan jika masih ada Bapak Ibu dosen dimanapun berada, saudara-saudaraku semuanya yang berkenan mengikuti webinar ya, ini yang batch 2 insya Allah akan kita lakukan, akan kita laksanakan hari Sabtu ya. Jadi kita ambil weekend hari Sabtu jam 9 pagi sampai selesai. Kenapa pagi? Karena pagi ini masih fresh, pikiran masih fresh, masih semangat seperti itu. Kemudian sampai selesai. Jadi nanti sesuai dengan kesepakatan peserta ya, selama masih mau lanjut terus. Jadi seperti kemarin itu jam 9 pagi, kemudian disepakati untuk break jam 12. Jadi jam 12 itu break, sholat, makan, istirahat ya. Ya, terus kita mulai lagi jam 1 siang. Jam 1 siang kita mulai lagi sampai disepakati selesai jam 4 sore. Jadi sekitar 6 jam kurang lebih. Ini webinar terlama yang pernah saya ikuti. Jadi pakai Google Meet ya, Google Meet ya. Nanti di sana juga bisa share screen. Ini sekilas setelah ini saya tampilkan ya beberapa cuplikan dokumentasi. Dan di sana memang secara aktif Bapak Ibu dosen bisa bertanya langsung, tanya jawab dan sharing, karena memang tidak kita live dan tidak kita upload di YouTube. Jadi itu benar-benar secret untuk Anda yang mendaftar di sana. Silahkan bagi yang berkenan bisa daftar di bit.ly ya, bit.ly ya, bit.ly garing pendampingan Cerdos, atau linknya saya kasih di deskripsi. Mari kita ikuti bersama cuplikan sekilas tentang kegiatan kita webinar kupas tuntas tahap D5 Cerdos. Check it out.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. semuanya. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Shalawatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bapak Ibu dimanapun berada, saudara-saudaraku semuanya seperjuangan. Kalau nasib mungkin beda-beda ya, tapi jelas ini seperjuangan. Jadi tidak saya sebut senasib seperjuangan, tapi saya sebut seperjuangan saja. Baiklah, pertama-tama saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan bergabung ya. Dan tentunya Anda sudah kontribusi ya. Jadi sebagaimana yang sudah dipahami, saya sendiri ya sama seperti Anda semua, jadi juga dosen biasa ya. Jadi bukan pejabat juga ya. Tapi dari saya lulus itu 2016, kemudian mulai dari 2017 ya. Jadi 2017, 2018, 2019 dan sekarang ini alhamdulillah 2020 saya masih diberikan ya kekuatan untuk bisa mendampingi saudara-saudara semua dimanapun berada, khususnya dalam proses Serdos. Karena terus terang waktu itu ketika saya proses pun ya waktu itu sendiri ya, jadi benar-benar sendiri, karena memang di kampus kami waktu itu saya yang pertama kali untuk mengikuti, dan semuanya benar-benar sendiri. Mulai tes ya, tes juga TKBI, TKDA. Kalau sebelum pandemi kan offline, itu juga adanya di luar kota. Kita harus ke luar kota, juga biaya sendiri, bayar tesnya juga bayar sendiri. Kemudian mengikuti sosialisasi ya. Jadi biasanya kalau tidak ada pandemi itu ada sosialisasi dari LL Dikti, itu pun LL Dikti masing-masing dan tidak menyeluruh, artinya tidak semua LL Dikti itu mengadakan. Dan kalaupun mengadakan itu juga terbatas ya, karena tempatnya itu biasanya ya di hotel seperti itu ya, sehingga sangat terbatas sekali dan ya jelas ada biayanya ya. Kemudian macam-macam intinya ya. Jadi apa yang kami sampaikan selama ini adalah hasil dari pengalaman kami pribadi, juga pengalaman dari rekan-rekan semua seperjuangan selama ini kami kumpulkan, kami rangkum jadi berbagai macam materi yang insya Allah nanti akan kami berikan kepada jenengan semua. Dan pada proses itu pun alhamdulillah saya juga sudah beberapa kali ke waktu itu masih Kemenristek Dikti ya, Kemenristek Dikti, khususnya ada di Dirjen Dikti. Dirjen Dikti itu di bawah namanya Dirjen SDID ya. Jadi kalau tingkatannya itu ya, kalau sekarang saja ya, sekarang ya. Jadi ini ada Kemendikbud ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini yang Mas Nadiem Makarim itu jadi menterinya ya. Terus ke bawah lagi ya, itu ada namanya Dirjen Dikti. Dirjen Dikti itu kalau sekarang yang menjabat itu Prof Nizam ya, Prof Nizam. Kemudian dari Dirjen Dikti ini ke bawah lagi namanya itu kalau dulu itu Dirjen, kalau sekarang mungkin bagian ya. Jadi bagian SDID, sumber daya pengembangan sumber daya pendidikan tinggi ya. Jadi di bawahnya lagi ya. Dan di SDID itu ada namanya tim Serdos ya, tim Serdos, sertifikasi dosen nasional, tim Serdos nasional yang memang itu mengkoordinir semuanya ya, baik mulai dari PTPU ya, PTPU maupun sampai PTPS ya. Jadi kalau PTPU itu perguruan tinggi pengusul,
Ya, PTPU bagi perguruan tinggi negeri itu ya perguruan tingginya masing-masing itu kalau negeri. Kalau yang swasta, PTPU-nya adalah LL Dikti. Ya, jadi bagi yang swasta, PTPU-nya adalah LL Dikti. Ya, jelas gitu. Kemudian PTPS ini yang ditunjuk oleh Dikti. Ya, jadi istilahnya mitranya atau rekanannya Dikti itu PTPS, perguruan tinggi penyelenggara atau penilai sertifikasi. Ya, jadi PTPS ini biasanya ya kampus negeri karena dia punya dosen yang istilahnya yang banyak dan yang sudah bagus-bagus, artinya sudah layak menjadi asesor. Ya. Asesor itu syaratnya ya itu harus minimal ya lektor kepala, ya minimal lektor kepala dan dia punya namanya NIRA, nomor induk register asesor. Ya, itu biasanya yang punya ya perguruan tinggi negeri rata-rata itu loh ya. Ya swasta ada yang punya tapi juga tidak banyak. Makanya yang sebagai PTPS ini adalah negeri rata-rata. Ya, kemudian nantinya ya Bismillah kita berdoa bersama semuanya. Saya juga mendoakan jenengan semua ya. Semoga nanti bisa lolos ya. Jadi bahasanya adalah lolos D4 ya dan lanjut ke D5 ya. Sehingga nanti Anda akan dinilai ya, akan dipetakan dan nanti dinilai oleh PTPS ya masing-masing. Ya. Oke, sebelum kita lanjut, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut keyakinan masing-masing ya. Semoga apa yang kita bahas ini nanti, jadi ini adalah awal ya. Jadi ini hari ini tuh awal saja. Nanti kita bisa lanjut di grup WA dan nanti pun kalau memang disepakati bersama kita bisa melakukan ini lagi ya. Jadi ini berkelanjutan ya. Karena bahasanya adalah plus pendampingan. Jadi berkelanjutan, tidak hanya selesai sampai di sini. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Jadi kalau ya, baik, Bapak. Oke, itu seperti itu. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Kebetulan saya belum mulai searching di Google. Iya. Iya. Siap. Monggo mungkin ya kalau sudah bisa di off kan lagi nanti ya kameranya. Baik Bapak. Oke. Pak Heri. Terima kasih. Oke, sama-sama. Pak Heri monggo Pak Heri. Pak Heri mau bertanya? Di on kan? Oke, sudah. Monggo Pak Heri. Iya, terima kasih Kang Amris. Monggo. Dasar pembuatan DB itu dari mana sebenarnya? Saya juga ini baru pertama kali untuk usul Cyprus. Terima kasih. Kalau Pak Heri gelombang 2 ini ya? Gelombang 2 ini ya? Iya. Ya, oke. Jadi nanti saya share. Gak usah nanti, sekarang saja. Nanti saya tak share ini ke grup pendampingan ya, grup pendampingan. Jadi nanti mungkin sampean nanti bisa mendengarkan saya sambil baca-baca, boleh saja. Saya share template DD ini. Oke. Itu ada template DD atau deskripsi diri itu ada 5 unsur A, B, C, D, E. Jadi ada 5 unsur ya. Dan nanti ada caranya untuk nulis itu, nanti ada caranya. Nanti buat dulu, di list ya. Unsur A itu nanti ada butir-butirnya. Total itu ada 24 butir. Jadi tiap butir nanti di list dulu. Di list apa saja yang mau ditulis, istilahnya buat kerangka dulu, baru nanti kita buat ke dalam paragraf ya, seperti itu. Dan itu tadi kuncinya ya kita tulis sendiri, kemudian nanti hasilnya selesai, nanti saya review ya, saya bantu untuk review ya, gitu. Kuncinya kalau Anda sudah punya deskripsi diri, itu jangan di share ke orang lain. Kalau saya sih tidak apa-apa karena saya sudah lulus gitu loh. Tapi bagi yang belum lulus,
ini adalah larangan nge-share ke temennya, ya, ke temennya ini, ya, bro, selesai belum bro punyamu bro, aku minta dong filemu, ya, bilang aja mohon maaf dari Pak Alis dilarang, gitu aja sudah, nggak apa-apa pakai nama saya, jangan, gitu ya, ya karena itu nanti temennya pasti akan make itu nanti, ya. Atau minimal baca dan masuk ke dalam bawah sadarnya dia. Nanti kalau tempuk ya plagiasi nanti. Ya, jadi jangan sampai, kecuali nanti kalau Anda sudah lulus, ya, itu pun saran saya jangan sampai di-share gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, jadi terus deskripsi diri itu kan dia itu gini dulu. Intinya di tahap D5 itu, di tahap D5 ini nanti adalah deskripsi diri. Intinya di situ. Terus dia ini kan punya sistem sendiri, ya, punya sistem sendiri di sisternya itu, terus di sistem Cerdos itu punya database-nya sendiri. Jadi kita tidak bisa mau ngecek pakai Turnitin, pakai Explagiarism, tidak bisa, ya, karena itu kan yang dibandingkan adalah di luar, sedangkan ini di dalam database-nya. Jadi yang dibandingkan adalah dengan tulisan-tulisan dosen yang baik yang sekarang ini sedang proses atau yang sudah proses sebelumnya, itu loh ya, dia punya sistem sendiri kan, seperti itu ya gitu. Pak Heri sudah saya share di WA, grup WA, bisa di download template DD-nya. Ya, terima kasih Kang, terima kasih. Sama-sama Pak Heri. Monggo Bu Woro, monggo. Bu Woro, ada yang ingin ditanyakan? Oh, di off kan, Pak Heri kalau sudah selesai bisa di off kan videonya. Ini artinya kalau ada yang mau tanya berarti videonya di on kan. Kalau sudah selesai ya di off kan. Ya. Kemudian kalau sudah tidak ada, ya, kalau sudah tidak ada, nggih. Kalau tidak ada nanti saya lanjutkan untuk presentasi lagi. Oke, ini ada yang chat ini. Materinya nanti bisa di-share Pak. Terima kasih Bu Irma Yani. Bisa nanti saya share Bu Irma. Wes, pokoknya buat jenengan semua apa sih yang enggak gitu loh. Mau kesini ya monggo. Ya, mungkin dekat atau wah saya pusing Pak nulis di rumah sendiri, mau kesampaian monggo kesini. Minta share lokasi, saya share lokasi. Monggo, jadi saya persilahkan ya. Apalagi ini Pak Alis izin buka melalui HP dan di laptop, monggo enggak masalah. Terus Didi, ini yang tadi ditanyakan Bu Misinem, ini ada 41 loh. 41 slide ya. Saya jelaskan secara cepat. Nanti silakan Anda tulis bagian-bagian yang nanti mau ditanyakan. Ada 41 slide. Saya percepat. Poin mana yang sekiranya Anda nanti tanya silakan ditulis, nanti ditanyakan. Penjelasan lengkap pengisian deskripsi diri. Ini deskripsi diri ya tadi ya. Nah, ini dosen bukan dosolon. Jadi yang sudah Anda lakukan. Deskripsi diri merupakan hasil refleksi pengalaman pribadi dosen. Deskripsi diri menggambarkan inovasi dan kreativitas. Ini Pak Rodi ya. Jadi website itu termasuk inovasi dan kreativitas. Jadi ini saya sampaikan ya. Ini semoga tidak didengar asesor. Kalau asesor dengar ini bahaya ini. Jadi asesor itu ya, kalau sudah lihat dosen punya website ya, itu sudah wah ini mesti dosen profesional ini kayak gitu loh. Sekarang coba bayangin dosen punya website sendiri, itu sudah luar biasa, sudah profesional. Dengan demikian tidak akan ada deskripsi diri yang sama antara satu dengan dosen yang lain. Jadi karena itu mendeskripsikan diri Anda sendiri, maka tidak mungkin ada yang sama. Jika terjadi kesamaan ya, sebagian atau seluruh isi dianggap terjadi anomali dan patut diduga plagiasi.
penting diperhatikan isian DD setiap butir minimal 150 kata. Jika ini ya, jika isai kurang dari 150 kata akan mendapatkan peringatan dari sistem. Jadi umpamanya kurang dari 150 kata, nanti sebelum Anda validasi itu nanti ada peringatan. Makanya validasi ini harus benar-benar diperhatikan. Apakah bisa divalidasi kalau kurang dari 150 kata? Bisa. Jadi diklik, mohon maaf, deskripsi diri Anda kurang dari 150 kata. Kalau Anda sambil ngantuk, sambil tidak sadar, diklik iya, ya sudah tervalidasi. Otomatis nanti kalau butirnya salah satunya ada yang dari 150 kata, nanti Anda langsung kena vonis K. Vonis K itu nilai mati. Itu loh. Ya, seperti itu. Sistem akan memperingatkan apabila terjadi kasus pada butir 3 dan 4. Ini nanti ada peringatan. Pedoman asesor dalam pemberian skor deskripsi diri dosen. Ini ada berapa unsur? Ada pengembangan kualitas pembelajaran. Nanti ada usaha kreatif. Jadi yang perlu difahami adalah jadi nanti ada 5 unsur, ada 24 butir. 24 butir nanti masing-masing tersebar di berbagai unsur. Tiap butir itu harus mengacu pada unsur, ya. Contoh ini, satu usaha kreatif. Yang dimaksud usaha kreatif ini mengacu ke unsur. Artinya usaha kreatif Anda dalam pengembangan kualitas pembelajaran, bukan usaha kreatif yang lain. Anda usaha buat pengolahan sampah, ya jangan diceritakan di sini. Ini bukan usaha kreatif yang seperti itu, tapi ini adalah usaha kreatif bagaimana Anda pengembangan kualitas pembelajaran Anda. Ya, salah satunya ya tadi kembali lagi ke website. Ya. Jadi saya sudah punya website untuk pembelajaran. Mahasiswa tinggal download saja di sana. Mahasiswa juga bisa lihat video pembelajaran saya. Saya sudah membuat video-video di sana. Nah, dilarikan ke link websitenya. Bagus itu sudah. Itu loh, ya. Itu seperti itu. Ini saya percepat. Usaha kreatif ini contohnya seperti ini. Ya. Kemudian dampak perubahan. Dampak perubahan apa? Ya di kualitas pembelajaran. Ya. Makanya nanti usaha kreatif ini apa? Anda tulis 1, 2, 3, 4, 5. Anda itu punya usaha kreatif apa saja? 1, 2, 3, 4, 5. 1. Menggunakan website. 2. Menggunakan Google Classroom. 3. Menggunakan audio visual. Sudah, mau ada 3 ini usaha kreatifnya. Nanti dijawab di butir kedua dampak perubahan. Jadi tadi 1 kan menggunakan website. Perubahannya apa kalau pakai website itu? Oh, mahasiswa lebih mudah. Share materi sudah tidak perlu pakai flash disk. Mereka tinggal download saja di sana. Ini juga mendukung untuk paperless. Ya, semuanya digital. Tuh. Google Classroom kita bisa terhubung selama 24 jam. Google Classroom, mereka bisa tanya apa saja di Google Classroom itu. Dan saya sebagai dosen bisa langsung menjawab dimanapun, kapanpun. Nah, itu seperti itu. Audio visual mamanya. Dengan audio visual, suara saya lebih jelas ketika mengajar di kampus. Visual juga saya menggunakan LCD proyektor. Semuanya simulasi dan lain-lain sudah tampak di sana sehingga mahasiswa bisa lebih paham. Ini dampak perubahannya di situ. Nah, contohnya. Disiplin, artinya disiplin ini dalam pembelajaran loh ya. Dalam pembelajaran disiplin apa? Datang tepat waktu, menggunakan pakaian yang sopan santun, gitu kan? Ini contohnya. Keteladanan ini ya dalam pembelajaran maksudnya. Nah, jadi seperti disiplin tadi,
ketika Anda ngomong di disiplin adalah on time, teladanan apa? Dengan waktu yang on time itu saya memberikan keteladanan kepada mahasiswa bahwa dalam setiap kegiatan atau apapun kita harus menghargai waktu, sehingga nanti mereka ketika lulus mereka bisa baik sebagai pegawai, mereka nanti bisa menghargai waktu, atau sebagai pengusaha mereka juga akan menggunakan waktu dengan baik untuk mengembangkan usahanya. Seperti itu. Teladanan. Keterbukaan. Keterbukaan terhadap kritik ini maksudnya ya ke unsur kritik pada saat pembelajaran, bukan kritik yang lain. Jangan bahas saya menerima kritik dari Bu RT, saya menerima kritik dari tetangga saya. Nggak usah ditulis di situ. Ya, ini kemarin ada yang nulis seperti itu. Ini maksudnya kritik dalam hal pembelajaran loh ya, dalam kualitas pengembangan pembelajaran, bukan di yang lain ya. Jadi saya terbuka terhadap kritik. Ada pernah satu saat mahasiswa itu memberikan masukan bahwa materi saya ini out of date, sudah ketinggalan zaman. Saya pun menerima dan saya cross check dulu. Saya cross check dan memang pembelajaran yang saya jelaskan sudah out of date, sudah ketinggalan zaman. Sehingga saya pun akhirnya mempelajari kembali dan saya berterima kasih kepada mahasiswa itu. Nah, seperti itu. Ya. Jadi itu keterbukaan terhadap kritik ini bukan hal negatif, ini adalah hal yang positif. Seperti itu. Nih. Kemudian B ini pengembangan ya unsur B. Jadi unsur A tadi ada 5 butir. Sekarang unsur B. Unsur B ini pengembangan keilmuan atau keahlian. Ya, butir B adalah publikasi karya ilmiah. Ini nanti ada kategorinya masing-masing. Jurnal ilmiah, seminar, ini apakah tingkat nasional, internasional, ini juga ada masing-masing. Dan ini nanti dicek seperti yang pertanyaan tadi, dicek oleh asesor. Ini ada skornya juga. Sama sekali tidak mempunyai publikasi karya ilmiah, ya langsung otomatis tidak lulus. Ya, langsung K, nilai K. Ini ada yang tanya kemarin itu, Pak, saya ini dosen baru, saya tidak punya penelitian, apakah saya bisa lulus Sirdos? Tidak bisa. Enggak, di penelitian kok bisa lulus? Tidak bisa. Ini ada nilai-nilainya sendiri. Oke, ini saya skip saja. Ini publikasi karya ilmiah, nanti diceritakan. Jadi modelnya itu cerita gitu. Ya, tadi seperti yang mindset yang saya sampaikan tadi itu, kita cerita gitu loh, ngalir gitu loh, mengalir. Jadi enak gitu loh, kayak gitu. Nah, ini contoh link kayak gini. Ini umpamanya ada temennya yang sama persis ya, linknya bisa diperpendek saja. Makna dan kegunaan. Jadi ini publikasi karya ilmiah. Sampean tulis nanti publikasi karya ilmiahnya ada berapa? Umpamanya ada 5, tulis 1, 2, 3, 4, 5. Ini sebelum Anda nulis deskripsi diri lo ya. Buat dulu kerangkanya. Buat dulu 1, 2, 3, 4, 5. Udah. Nanti tulis makna dan kegunaannya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi penelitian ke-1 itu maknanya apa? Kegunaannya apa? Penelitian 2 itu maknanya apa? Kegunaannya apa? Tulis semua. Usaha inovatif. Ini maksudnya usaha inovatif dalam tadi penelitiannya tadi itu, pengembangan keilmuannya tadi itu loh. Ya, karya ilmiah tadi. Bukan usaha inovatif di yang lain gitu. Jadi penelitian 1, 2, 3, 4, 5. 1 itu usaha inovatifnya apa? Gitu loh. 2, 3. Kalau istilahnya kita itu biasanya state of the art, ya. State of the art-nya itu apa itu? Konsistensi. Nah, ini konsistensi ini dalam bidang pengembangan keilmuan ya. Jadi pengembangan keilmuan tadi sesuai unsurnya, konsistensi. Ini yang saya sebut
ada penjelasan konsistensi itu di sini loh ya. Bedakan konsistensi yang ini, butir 9 ini nanti dengan namanya nilai konsistensi. Nanti ada sendiri bahasan namanya nilai konsistensi. Kalau nilai konsistensi itu nanti menilai seluruh aspek proses serdus kita. Itu namanya nilai konsistensi. Jangan lama-lama, ini jam 12. Saya tidur nanti malah ketiduran. Iya. Jam 1 lah. Oke, jam 1 ya. Oke, ini banyak. aja Kang. Ya, ini banyak yang setuju. Ini seperti di workshop beneran ini. Seperti di workshop beneran. Oke, apa namanya? Kita sepakat dulu, break dulu. Nanti jam 1 kita lanjut. Setengah aja Kang. Jam 1 saya. Ya. Wes, ya. Ini banyak yang sepakat jam 1. Bu tunggu nanti ya. Kita jam 1 saja. 1 jam saya kira cukup. Sekarang jam 12 lah ini. Sudah mau jam 12. Ini saya juga sudah wudhu ini. Kita jam 1 sepakat. Nanti saya share linknya di grup ya. Untuk pertanyaannya Bu Messi dan Bu Hit, Bu Woro nanti bisa dicatat dulu. Nanti di chat lagi ya. Nanti saya sampaikan. Oke, terima kasih. Seperti itu, saudara-saudaraku semuanya. Tetap semangat. Nanti kita ketemu lagi jam 1 WIB ya. Jam 1 WIB. Terima kasih. Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Salatuhu wassalamuhu ala Rasulillah amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa melanjutkan agenda kita hari ini. Tadi sudah mulai jam 9 pagi ya. 9 pagi kita mulai, kemudian tadi kita break rehat sekitar jam 12. Dan sekarang lanjut jam 1 nanti sampai selesai. Insyaallah ini ya sesuai dengan kesepakatan kita bersama lagi ya. Jadi ini seperti seminar asli ini ya. Ada breaknya ya untuk sholat tadi sama coffee break ya. Cuma kopinya masing-masing di rumahnya sendiri-sendiri. Oke, ini kita santai saja. Saya mencoba membuat forum ini tidak terlalu formal, jadi kita santai saja. Yang penting apapun yang ingin Anda sampaikan, yang ingin Anda tanyakan ya. Karena ini juga tidak kita live ya. Ini tidak kita live di YouTube ya. Jadi ini khusus untuk kita semua, kita sendiri ya. Makanya tadi saya bilang betul ya, karena memang ini secret ya. Artinya kita bisa tanpa harus ada hal yang dibatasi ya. Kalau online di YouTube itu memang ada hal-hal yang tidak bisa kita ungkapkan di sana karena dikonsumsi umum. Tentunya kalau dikonsumsi umum ya harus tidak multitafsir ya, sehingga nanti tidak akan buat orang salah paham atau gagal paham seperti itu. Baiklah, silakan. Tadi ada beberapa pertanyaan yang belum saya jawab ya. Cuma di sini kan sudah kosong. Maka yang sekiranya pertanyaan tadi belum terjawab bisa ditulis lagi, dicat lagi di situ. Ya. Yang tadi tidak tersimpan ya. Oke. Sekarang saya mau menjawab ini salah satu pertanyaan tadi yang saya ingat ya dari Abah Salamun tadi tentang mulai data D1 ya. Ini saya jawab sekilas saja. Jadi apa saja sih mulai D1 itu gitu ya. Jadi
ketika mau Serdos. Ini saya carikan filenya dulu. Oke. Masih ada beberapa yang baru masuk. Oke, ini menjawab pertanyaannya Abah Salamun ya. Oke, saya share screen. Saya share screen dulu. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Ini tadi ada pertanyaan dari Abah Salamun terkait caranya untuk Serdos ya, mulai di 1 sampai di 5 itu seperti apa ya. Memang di luar konteks bahasan kita hari ini adalah tahap D5, tapi tidak apa, kita sampaikan. Nanti ini saya share juga ke grup ya. Jadi ini step by step untuk lulus Serdos ya. Jadi yang pertama harus punya NIDN ya, ya. Jadi artinya jadi dosen ya. Jadi dosen terus dia punya NIDN, nomor induk dosen nasional. Tentunya untuk sekarang ini untuk jadi dosen ya harus S2 minimal ya. Oke, sudah punya NIDN, terus punya JAFA, jabatan fungsional akademik, minimal asisten ahli ya. Minimal asisten ahli. Kemudian punya SK Impasing ya. Jadi sudah JAFA, SK Impasing. Ini nanti data ini ya, kalau sekarang ya, ini saya bilang konteksnya sekarang, ini harus diupdate di sisternya masing-masing ya. Jadi di sister, terus nanti kalau sudah di sister nanti akan eligible ya. Eligible artinya berhak mengikuti Serdos ya. Ini saya ganti dulu restek dikti ya, sekarang dikti. Nah, kalau sudah nanti masuk data D2 pada dikti ya. Jadi masuk data D2 ini nanti akan diverifikasi datanya ya, butuh diverifikasi ya oleh kampus ya. Jadi kalau kampus tidak memverifikasi sampai kapanpun ya nggak bisa Serdos gitu ya. Makanya pesan saya jaga baik hubungan dengan kampus ya. Masuk data D3 ini dinyatakan sebagai calon ya. Data D3 ini sebagai calon dosen yang disertifikasi atau calon DS ya. Calon DS. Oke, terus kalau sudah masuk data D3, kemudian calon DS ini diusulkan oleh Kopertis. Ini Kopertis ini dulu ya, sekarang tak ganti LL Dikti, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi ya. Nah, LL Dikti ini sebagai PTPU, Perguruan Tinggi Pengusul ya. Kalau bagi perguruan tinggi negeri ya, PTPU-nya langsung perguruan tinggi negerinya. Nah, ini nanti dosen dinyatakan masuk data D4 ya. Nah, sudah masuk data D4 ini baru mulai penilaian persepsional ya. Penilaian persepsional. Nah, penilaian persepsional itu ya seperti yang sudah dilakukan kemarin, kemudian nanti sudah lulus dari data D4 ini, nanti baru masuk ke
data D5. Data D5 nanti itu untuk pembuatan deskripsi diri. Jadi seperti itu ya. Nanti saya ulang ya. Ini sepertinya masih yang versi lama, makanya nanti masih pakai Kopertis. Di data saya yang lama ya, masih pakai Kopertis. Nanti saya gunakan yang pakai LLDT ya. Jadi seperti itu intinya, harus eligible, nanti diajukan oleh kampus. Oke, kita lanjutkan. Saya baca dulu pertanyaan yang masuk di kolom chat ya. Ini sambil nunggu juga nanti yang hadir. Nanti kalau sekiranya sudah hadir, banyak yang hadir semuanya, nanti kita bisa tambahkan lagi materinya. Oke, untuk yang bertanya bisa ditulis di kolom chat atau langsung ngomong ya. Nanti ada surat pernyataan. Ini enggak usah. Ini surat pernyataannya di sini. Nah, kalau sudah unduh hasil deskripsi diri, ini unduh file pengesahan. Nah, file pengesahan ini Anda harus ngunduh, tidak membuat sendiri ya. Ngunduh. Nanti seperti ini lembar pengesahannya. Nah, nanti ngunduh ini, download ya. Jadi download, bukan ini saya sesi 2 juga ini kan. Download. Ini nanti pernyataan tulisan seperti ini. Download. Ini ada 2 halaman. Yang halaman terakhir ini enggak ganggu. Ini jadikan 1. Download. Ini jangan buat sendiri ini. Download saja. Download terus ini tulis tangan. Tulis tangan, kalau ada NIDN atau NIP, tanda tangan, stempel. Penampakannya saya tunjukkan penampakannya. Ini biar jelas nih. Ini banyak yang tanya loh ini. Ini banyak sekali yang tanya ini. Nah, ini enggak bisa muncul ini. Muncul enggak? Tunggu dulu. Muncul ternyata. Alhamdulillah. Jadi ini tadi kan PDF-nya 2 halaman. Ini saya jadikan 1 halaman. Kurang tahu kalau yang model sekarang ya, mungkin seperti ini juga. Jadi ini ada 2 halaman ya. Ini saya jadikan 1. Saya potong aja juga. Nah, jadi ini nama NIDN. Ini nama NIDN, ini pimpinan fakultas, ini pimpinan perguruan tinggi sini. Jabatan, nama aja, tanda tangan, stempel. Ini bisa pimpinan fakultas atau jurusan atau bagian. Ini bisa kaprodi, bisa dekan, ya. Bisa kaprodi atau dekan. Nama, stempel. Ini bisa direktur, bisa rektor, terserah, atau ketua. Tanda tangan, stempel. Ini nama kita di sini. Ini enggak usah materai. Ini mesti banyak yang tanya nanti. Kalau tidak percaya nanti, kalau sudah masanya ini grup yang umum pasti rame itu. Pasti rame. Pakai materai enggak gitu kan. Ini saya enggak pakai materai. Tapi ada juga yang pakai materai. Ya, monggo kerso lah. Ya. Itu. Yang jelas ini harus ada stempelnya. Kayak gitu. Ya. Loh. Ini presentasinya belum selesai. Oke. Presentasinya saya selesaikan dulu. Saya selesaikan dulu ya presentasinya. Baru setelah selesai semua diupload lembar pengesahan. Jadi setelah di-download lembar pengesahan, ditandatangani, baru diupload lagi. Tanda tangani dan stempel ya, baru diupload lagi. Tips and trick. Tulis singkat, padat dan jelas. Ya, nggak usah bertele-tele. Karena ya asesor ini ya juga sibuk gitu loh ya. Jadi singkat, padat dan jelas ya. Jadi langsung menusuk antara 150 sampai 250 kata. Gunakan Google Drive atau website. Buat list dulu ya, ini jadi buat list dulu penelitian pengambilan masyarakatnya, buat list dulu baru dinarasikan seperti yang saya sampaikan tadi. Butir 1 dan lainnya nyambung sesuai unsur masing-masing. Jadi butir 1 itu kembali ke unsur itu kembali ke deskripsi diri Anda. Jadi
ketika asesor ini membaca 24 butir, itu usahakan asesor ini memiliki pemahaman yang utuh siapakah diri Anda. Nah, kayak gitu loh, sehingga nanti asesor bisa menyimpulkan bahwa Anda memang sudah layak untuk lulus Cerdas begitu. Nah, ini kemudian di sini gunakan sudut pandang bahasa orang pertama. Ya. Ini biasanya kalau di karya ilmiah kan sudut pandangnya bahasa orang ketiga ya. Kalau ini gunakan sudut pandang orang pertama. Orang pertama ini berarti saya. Saya mengajar, saya melakukan penelitian, saya melaksanakan pengabdian masyarakat, saya mengikuti workshop. Jadi saya itu bahasa orang pertama. Tulis dengan hati. Nah, jadi Anda menulis ya tadi ya, bayangkan asesor di depan kita. Jadi nulis itu dengan hati. Bismillah. Insya Allah kalau kita tulis dengan hati, nanti masuknya juga ke hati, merasuk ke hati asesor. Bismillah. Insya Allah nanti diluluhkan hatinya asesor dan memberikan Anda lulus. Amin amin ya robbal alamin. Opsinya tinggi, maka nilai konsistensi Anda itu masuk tinggi dan ini lulus. Kalau sedang sama sedang nilai konsistensinya tinggi, itu juga lulus. Rendah ini juga lulus. Jadi justru ya persepsinya rendah, deskripsi dirinya rendah ya. Ini justru lulus. Tinggi, sedang tinggi, sedang rendah sedang. Ini konsistensinya sedang, ini juga lulus. Tinggi, rendah, tinggi, ini konsistensinya rendah, ini tidak lulus ya. Persepsinya tinggi tapi deskripsi dirinya rendah, ini tidak lulus. Atau persepsinya rendah tapi deskripsi dirinya tinggi, ya tidak lulus. Ini istilahnya disebut ya, persepsi ini disebut sebagai penilaian internal, karena ini yang nilai kan di kampus kita sendiri. Kalau yang deskripsi diri ini istilahnya yang nilai itu eksternal, yang nilai kan di kamus luar kita, kan gitu. Ini cara ngitung untuk skor persepsional. Ya, ini ya nanti saja, nanti kalau sudah ada pengumuman D4 nanti kan muncul ini berapa persen ya kan. Nah, nanti kategorinya apa? Nah, ini kalau lebih dari 70% berarti tinggi. Kalau 50 sampai 70 sedang. Kalau di bawah 50 ya rendah. Nih. Ini perhitungan untuk kategori skor deskripsi diri. Nih, contohnya ini 7 kali 100% berdasarkan nilai tinggi bila ini lebih besar dari 70%. Sama ya lo ini. Kriteria lulusnya NGB lebih besar dari 4, NPS-nya ini rata skor keseluruhan 4,5, deskripsi dirinya lebih besar dari 4,0, untuk konsistensinya tinggi atau sedang. Ini lulus. Kalau enggak itu ya enggak lulus. Nah, ini loh ya kan. Jelas kan? Nih, tinggi lulus. Yang enggak lulus itu pokoknya yang tinggi rendah atau rendah tinggi tadi. Nah, maka ini empat penilaian ini harus dinyatakan lulus semua untuk lulus Cerdas. 1. Instrumen persepsional. Ini lulus, nilai gabungan lulus. Ini kan ini 1 sama 2 ini kan di D4 kemarin. Nanti kalau Anda nanti lulus D4 dan masuk ke D5, ini berarti otomatis kan sudah lulus semua 1, 2 ini ya kan. Nanti tinggal ini deskripsi diri sama konsistensi. Ini yang harus Anda jaga loh. Ini harus Anda jaga loh ya. Nah, jadi deskripsi dirinya ini Anda harus lulus, nilai konsistensinya juga harus lulus untuk akhir lulus. Salah satu ini tidak lulus ya nanti tidak lulus. Nah, oh tak kasih nilai 5 ah. Ya sudah di sini kasih nilai 5. Itu loh. Dan seterusnya. Nah, ini nanti di total berapa. Nah, ini nanti Anda akan lulus kalau
NADD-nya ini lebih besar dari 4,0. Kalau ini 3,68 juga lulus ini. Jelas ya? Tidak masalah. Malam pokoknya. Malam ya tidak masalah. Cuma kalau malam itu memang terbatas waktunya. Tidak masalah sih, tidak masalah. Malam jam 8 gitu kan. Oke, kita bisa lanjut lagi nanti. Kalau disepakati nanti di grup ya. Seperti itu. Bu Wara. Apa lagi? Bu Dewi izin pamit Pak. Salam dari Kalimantan. Siap. Lanjut di WA grup. Oke. Ini wah Ustadz Soheh ini. Barakallah Ustadz. Setuju. Oke. Bu Siska, kalau saya cukup Pak Alis, kalau ada pertanyaan bisa lanjut di WAG. Oke, terima kasih. Semoga Pak Alis sehat selalu, lancar pendirian pesantrennya. Oke, terima kasih Bu Siska atas semangatnya. Bu Yeni karena ini webinar terlama ya, dapat rekor ya Bu Yeni ya. nanti saya ada ide malah kok ini ceritanya. Nanti kita bisa buat kita daftarkan ke Rekor Muri buat webinar terlama ya, mungkin bisa 3 hari gitu ya, 3 hari full online. Waduh sewangar ya, Masya Allah. Ini kita lanjut di grup WA. Oke siap, nanti itu di grup WA nya bisa langsung. Ustadz saya sebenarnya cukup, lanjut. Terima kasih Pak untuk ilmunya, sangat bermanfaat. Pak Dedi, Pak Anton, Bu Devi atas. Oke, terima kasih semuanya. Baiklah, karena sudah banyak yang sepakat untuk selesai, juga beberapa sudah ada yang pamit ya. Maka saya closing dulu. Pada intinya adalah bismillah, kita kerjakan sebaik mungkin, seoptimal mungkin, ikhtiar. Insya Allah hasil tidak mengkhianati proses. Tetap semangat Bapak Ibu semuanya dimanapun berada. Tentunya saya sangat senang sekali ya bisa bersilaturahim dengan Anda semua, bisa bersaudara dengan Anda semua. Salam persaudaraan dari Timur Jawa, dari Timur Jawa. Nanti kita bisa lanjut lagi di grup WA, dan nanti kapan-kapan juga kita bisa lagi seperti ini, tidak masalah. Kesepakatan nanti di grup ya. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza, jazakumullah khairan katsira ya, atas kontribusi Anda, terutama untuk pembangunan pesantren, untuk kemaslahatan umat juga. Nanti insya Allah ya, semoga bermanfaat ya. Dan saya cukupkan sekian ya, semoga apa yang kita harapkan semua dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dapat lolos di D4, lanjut D5, dan bisa lulus Firdaus ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala niyatin sholihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, terima kasih. Doa terbaik untuk Anda semua. Salam dari saya untuk keluarga Anda di sana. Semoga sehat selalu, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama Luis. Sampai ketemu lagi. Alhamdulillah, jadi itu tadi cuplikannya mulai awal sampai akhir. Memang kita putus-putus, kita ambil beberapa bagian, dan di situ ada sekitar 12 materi ya, 12 presentasi yang kami sampaikan. Jadi nanti tiap presentasi itu baru nanti tanya jawab ya. Jadi satu materi kemudian dibuka tanya jawab, satu materi lagi dan dibuka lagi tanya jawab, seterusnya, sehingga memang Anda benar-benar paham, Anda benar-benar memahami apa saja yang ada di tahap D5 Firdaus itu, juga termasuk tips untuk menulis deskripsi diri.
Dan setelah itu tidak hanya berhenti di webinar saja, tapi terus continue di grup khusus ya. Di grup khusus nanti bersama-sama nanti juga bisa sharing kembali, juga termasuk untuk review deskripsi diri. Jadi nanti bagi Bapak Ibu yang mengikuti pendampingan Sherdos, nanti deskripsi dirinya bisa di-share ke kami dan nanti kita lakukan review sehingga nanti kita berikan masukan-masukan. Baiklah, itu semoga bermanfaat. Silahkan bisa di-sharing informasi ini untuk rekan-rekan yang membutuhkan, dan tentunya doa kami untuk Anda semuanya bisa diberikan kelulusan Sherdos tahun ini. Amin amin ya robbal alamin. Dari kami terima kasih. Afu minkum, hadanallah wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat, semangat.